Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan gue di Acoy Skilla Bola. Konten kali ini gue pengen ngebahas terkait dengan update Benyamin Sesko, dan ini juga sudah dikeluarkan informasinya oleh Fabrizio Romano bahwa Newcastle membuat langkah penting pada Senin malam karena Newcastle mempersembahkan tawaran resmi kepada Red Bull Leipzig senilai 90 juta euro kepada Benyamin Sesko. Dan menurut laporan, Manchester United bereaksi terhadap tawaran resmi dari Newcastle ini dengan memberitahukan kepada Red Bull Leipzig bahwa Manchester United menyadari tawaran dari Newcastle United. Tetapi Manchester United dalam hal ini juga tidak akan dulu menawar untuk Benyamin Sesko, terkecuali Benyamin Sesko memberikan atau memutuskan untuk datang kepada kami, yaitu Manchester United. Menarik kawan-kawan. Jadi Manchester United menurut gua tidak melakukan panic buying. Jadi mereka memang menunggu dari Benyamin Sesko, apakah Benyamin Sesko itu memang ingin bermain untuk Manchester United ataukah untuk klub yang lainnya. Harga 90 juta euro menurut gue ini juga sungguh-sungguh fantastik, dan seperti musim-musim sebelumnya Manchester United yang panik buying terkadang juga terlena oleh mungkin dari ramainya media atau dari informasi-informasi yang terkait. Mereka melakukan penawaran lebih tinggi untuk pemain-pemain incarannya. Namun yang dilakukan Manchester United sekarang menunggu apakah Benyamin Sesko ingin memang bermain dengan Manchester United atau tidak. Dan di tengah, dan juga ada kutipan dari Hudson Wanyos. Jadi menurut Anda mengapa Manchester United tenang meskipun Newcastle membuat gerakan besar dengan tawaran yang baru ditingkatkan untuk Benyamin Sesko senilai 90 juta euro? Dalam hal ini Ineos tidak panik terkait dengan isu Sesko, dan United tetap dalam kondisinya defense, dan satu-satunya hal yang dapat dilakukan Newcastle adalah memercikan uang untuk mencoba memikat Red Bull Leipzig untuk mempengaruhi Sesko. Tetapi kami mendengar dia sudah menyukai Manchester United. Jadi ada rumor bahwa sebenarnya Benyamin Sesko itu ingin bermain di Manchester United, cuman secara officially ini memang belum tersampaikan oleh Benyamin Sesko. Oleh sebab itu, manajemen Manchester United tidak ingin buru-buru menyodorkan tawaran kepada Red Bull Leipzig. Dan di tengah rumor Benyamin Sesko ada yang menarik. Fabrizio Romano 2 jam yang lalu. Jadi ini dikabarkan bahwa Dusan Vlahovic tersedia untuk penandatanganan, dan ini ditawarkan kepada Manchester United. Jadi menarik sekali. Jadi ada beberapa opsi, ada beberapa alternatif terkait dengan kebutuhan striker atau kebutuhan penyerang untuk Premier League di musim depan. Namun Manchester United dalam hal ini tidak terburu-buru. Jadi Manchester United tetap kepada fokus utamanya, yaitu Benyamin Sesko. Dan ini gua rasa juga
adalah kedewasaan dari manajemen Manchester United yang memang tidak terburu-buru. Walaupun sebenarnya secara finansial Dusan Vlahovic yang hanya ditawarkan 30 juta euro, menurut gua secara finansial ini masih bisa lah untuk Manchester United dibandingkan dengan harga dari Benjamin Sesko yang mana Newcastle sudah menawarkan kepada Red Bull Leipzig itu senilai 90 juta euro. Sungguh sangat harga yang sangat-sangat fantastis. Manchester United mungkin melakukan beberapa analisa dan tidak melakukan panic buying. Ada beberapa analisa mungkin terkait dengan profil pemain, karakteristik pemain, apakah pemain ini cocok atau tidak, itu mungkin yang saat ini sedang dilakukan manajemen Manchester United. Oleh karena itu mereka tidak terburu-buru pada saat ada alternatif lainnya yaitu Dusan Vlahovic. Ini tidak segera diserta-merta ditanggapi. Jadi mereka ingin konsentrasi kepada Benjamin Sesko yang mana ini adalah target utama dari Ruben Amorim untuk posisi penyerang. Sungguh sangat menarik kawan-kawan. Jadi Manchester United menurut gua apa ya? Jadi mereka tidak seperti musim-musim sebelumnya. Jadi mereka masih menunggu, masih defend dengan melakukan beberapa analisa dan tidak panas di bursa transfer, sehingga mereka tidak gegabah untuk membeli pemain-pemain yang seperti pengalaman musim-musim lalu. Ada Rasmus Højlund, ada Anthony yang harganya menurut gue sungguh sangat fantastis. Ternyata apa yang terjadi, mereka flop, mereka tidak bisa menjadi bagian penting Manchester United dan mengalami inkonsistensi. Apalagi Anthony dengan harga yang sangat-sangat mahal dari Ajax Amsterdam diboyong oleh Erik ten Hag, namun tidak menunjukkan sesuatu apapun menurut gua, bahkan sampai dipinjamkan ke Real Betis. Dan ini menurut gua manajemen Manchester United tidak terburu-buru untuk melakukan atau memutuskan siapa yang akan dibeli untuk mengisi posisi penyerang. Tapi gue harap ini tinggal beberapa waktu lagi sebelum Premier League dibuka dan sebelum juga jendela transfer ditutup. Gue harap ini juga sudah akan ada hasilnya. Menarik, kita tunggu saja update terkait dengan Benjamin Sesko. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Manchester United dapat menemukan entahkah itu Benjamin Sesko, entahkah itu Dusan Vlahovic yang nantinya akan menjadi pilihan dari Manchester United. Namun gue rasa ini sangat menarik sekali. Oke, sementara itu dulu konten kali ini dari gua. Jika kalian suka, komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gibol.